naskah atau manuskrip. Naskah atau manuskrip merupakan salah satu sumber primer yang paling otentik yang dapat mendekatkan jarak antara masa lalu dan masa kini. Naskah juga merupakan sumber yang sangat menjanjikan bagi suatu penelitian, tentunya bagi mereka yang tahu membaca dan menafsirkannya. Naskah dapat disebut juga jalan pintas untuk mengetahui anzana intelektual dan sejarah sosial kehidupan masyarakat lalu. Naskah kuno banyak merekam informasi dan pengetahuan masyarakat lampau yang diturunkan secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Warisan budaya merupakan naskah tersebut bermacam-macam bentuknya dan tersebar di seluruh Indonesia dan ditulis dengan berbagai bahasa dan aksara. Bahasa yang dipergunakan terkadang identik dengan tempat naskah ditulis. Kami akan membahas tentang 3 manuskrip Islam seperti Birmingham Manuskrip, Manuskrip Sana'ah, dan Topkapi Al-Quran. Sejarah Birmingham Manuskrip. Resepsi manuskrip Birmingham adalah pembacaan atau pemaknaan terhadap temuan teks Al-Quran dalam bentuk 2 fragmen, manuskrip Al-Quran di Universitas Birmingham. Siegfried J. Smith berpendapat, reception, therefore, occurs as a process creating meaning, which relies the instruction given in the linguistic appearance of the text. Dalam teori resepsi ini, setiap teks dianggap memiliki nilai yang sama untuk diteliti, meskipun masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda terhadapnya. Teks yang dianggap menyimpang atau yang biasa disebut para ahli fisiologi sebagai teks korup tetap berhak diteliti tanpa memandangnya secara negatif. Sikap demikian dilakukan karena terdapat pendekatan yang memungkinkan peneliti melakukan pengkajian terhadapnya, yaitu melalui pendekatan resepsi estetika, intertekstualitas, dan juga semiotik. 2 fragmen manuskrip yang ditemukan di Birmingham merupakan Al-Quran dalam bentuk teks tertulis. Sebagai sebuah teks, Al-Quran merupakan kitab yang paling banyak dibaca dan diperbincangkan oleh umat manusia, khususnya oleh umat muslim. Manuskrip Al-Quran yang ditemukan di Birmingham itu pun mendapat banyak sekali sambutan dan perbincangan. Pada bulan Oktober 2015, manuskrip Birmingham dipamerkan di kampus Birmingham dan telah dikunjungi sekitar 9.000 pengunjung dari berbagai negara. Temuan manuskrip Birmingham menurut Jamal bin Huraid, Direktur Lembaga Pendidikan Yayasan Muhammad bin Rashid Al Maktoum di Uni Emirat Arab, merupakan temuan yang besar bagi dunia Islam. Jamal mengklaim bahwa fragmen itu berasal dari mushaf Al-Quran yang ditulis pada masa Abu Bakar. Lebih jauh, Jamal juga berpendapat bahwa temuan tersebut sekaligus memberikan pesan toleransi sebab fragmen itu ditemukan di negara yang mayoritas non-muslim. Dia mengatakan, Al-Quran di Birmingham tak ternilai harganya. Keberadaannya di Birmingham bukan di negara muslim. Mengirim pesan tentang saling toleransi antar umat beragama. Menurutnya, temuan itu memberikan pesan toleransi. Baginya, temuan manuskrip Al-Quran dalam konteks negara yang mayoritas non-muslim merupakan simbol yang menunjukkan makna toleransi tinggi antar umat manusia dan non-muslim dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, tak lama setelah pemberitaan fragmen manuskrip tersebut, Oman Fatur Rahman menulis artikel di salah satu koran harian nasional berjudul Belajar dari Birmingham sebagai tanggapan atas temuan tersebut. Dia menekankan pentingnya budaya riset yang benar. Dia juga menyatakan pentingnya riset terhadap Hanzana warisan Nusantara, terutama yang masih dalam bentuk manuskrip. Dia menulis, riset adalah kuncinya. Berkat kajian manuskrip itu, kini kota Birmingham menjadi buah bibir dunia. Kredit akademik juga diraih oleh kampus University of Birmingham, karena hasil riset mahasiswanya dikutip dan akan terus dikutip oleh dunia akademik internasional, meski nanti mungkin ada penelitian lain yang menentang tesisnya. Dalam tulisannya itu, selain manuskrip Birmingham, Oman juga melihatkan naskah Nusantara memiliki nilai berharga. Permasalahannya adalah, bangsa Indonesia belum memiliki strategi kebudayaan yang jelas dan terukur untuk mengelola sumber dayanya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan peradaban Indonesia. Sejarah manuskrip Sana'ah. Manuskrip Sana'ah adalah manuskrip tertua di dunia yang ditemukan di Yaman pada tahun 1972 yang dianggap sebagian orang sebagai manuskrip Al-Quran tertua. Walaupun teks tersebut bertanggalkan hingga 2 dekade awal abad ke-8 atau kira-kira 70 tahun pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah diteliti menunjukkan beberapa perekaman dalam kumpulan sudah ada sejak abad ke-7 dan 8. Pada tahun 1972, pekerja bangunan yang waktu itu merenovasi dinding di loteng Masjid Agung Sana'ah di Yaman menemukan sejumlah besar perkamen dan manuskrip kuno. Presiden saat itu dari otoritas perbakalan Yaman, Qadi Ismail Al-Aqwa, menyadari adanya kemungkinan penemuan ini adalah penemuan penting. Al-Aqwa meminta bantuan internasional dan memeriksa dan melestarikan serpihan-serpihan naskah itu.
Dan pada tahun 1979 berhasil menarik perhatian seorang ilmuwan Jerman yang kemudian membujuk pemerintah Jerman Barat untuk mengorganisir dan membiayai proyek restorasi. Tes karbon 14 menunjukkan beberapa perkamen berasal dari tahun 645 sampai 690 sesudah Masehi. Periode ini cukup panjang terutama jika perkamen itu digunakan ulang, yang wajar dilakukan pada zaman dahulu. Sedangkan kaligrafinya berasal dari tahun 710 sampai 715 sesudah Masehi. Secara umum yang diketahui saat itu adalah belum pernah ada manuskrip yang berasal dari sebelum abad ke-9. Kebenaran yang sangat menghancurkan bahwa sejumlah besar naskah-naskah kuno berasal dari abad ke-5 Hijriah ditemukan di Masjid Agung Sana'a yang secara signifikan berbeda dengan Al-Quran standar yang ada sekarang. Sistem penanggalannya dengan menggunakan karbon meyakini bahwa naskah-naskah Al-Quran tidak dibuat oleh orang Muslim, melainkan ditemukan oleh orang Muslim sendiri. Barangkali inilah peristiwa mengharukan tercatat sudah 14 abad bahwasanya Masjid Agung Sana'a adalah satu masjid tertua dalam sejarah Islam. Gedung ini dibangun pada tahun 6 Hijriah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan seorang temannya untuk membangun sebuah masjid di Yaman, yang akhirnya diperluas dan diperbesar oleh para pemimpin Islam dari masa ke masa. Pada tahun 1997, ada kunjungan dari seorang sarjana non-muslim yang berasal dari Jerman. Orang ini memujuk pemerintah Jerman untuk mengorganisir dan menjalankan sebuah proyek restorasi. Segeralah dibuat proyek tersebut dan menjadi jelaslah bahwa kuburan kertas itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan puluhan ribu naskah-naskah kuno Quran, kitab suci umat muslim. Otoritas Muslim pada masa-masa awal Islam menganjurkan agar kopi-kopian Quran yang telah rusak disingkirkan dari peredaran dan hanya mengizinkan edisi-edisi kitab suci yang masih baik untuk dipakai. Juga tempat aman seperti itu dibutuhkan untuk melindungi kitab-kitab itu dari kebakaran atau kehancuran jika para penyerang datang. Dan disinilah kemudian muncul ide untuk menyimpannya di sebuah kuburan di dalam Masjid Agung Sana'a yang pada waktu itu merupakan sebuah tempat untuk mempelajari Al-Quran. Hal ini sudah berlangsung sejak abad pertama Hijriah. Restorasi naskah-naskah itu diorganisir dan diawasi oleh Gerd R. Quinn dari Saarland University. Quinn adalah seorang spesialis terkemuka dalam bidang kaligrafi Arabik dan merupakan seorang paleografi atau studi mengenai dokumen-dokumen dan tulisan kuno. Dan selama kurang lebih 10 tahun, ia ekstentif menguji fragmen-fragmen perkamen berharga itu. Pada tahun 1985, rekannya Hasegawa Bodmer bergabung dengannya, dan tes karbon 14 menunjukkan bahwa sejumlah perkamen itu berasal dari tahun 645 sampai 690. Pada tahun pembuatan mereka sebenarnya bisa menjadi lebih dini lagi, karena tes karbon 14 memperkirakan tahun kematian dari sebuah organisme atau perkamen adalah kulit binatang. Dan proses itu hingga penulisan akhir pada perkamen mencakup waktu yang tidak bisa diketahui. Perkiraan tanggal penulisan kaligrafi menunjukkan tahun 710 sampai 715. Berdasarkan penelitian beberapa perkamen, kelihatannya berasal dari abad ke-7 dan dapat dikatakan Al-Quran tertua yang ada saat ini. Hingga saat ini hanya ada 3 kopian kuno Al-Quran yang ditemukan. Yang pertama, disimpan di perpustakaan Inggris di London, berasal dari akhir abad ke-7 dan dianggap paling tua pula. Tetapi naskah-naskah Sana'ah bahkan lebih tua usianya karena ditulis dengan huruf aslinya dari Hijaz wilayah Arabia di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, dan membuatnya tidak hanya sebagai naskah tertua yang berhasil selamat, tetapi kopian otentik Quran yang paling tua. Ada beberapa contoh temuan-temuan manuskrip di Masjid Agung Sana'ah yang menarik pada saat itu untuk diteliti sarjana dan ilmuwan. Salah satu manuskrip temuan di Masjid Agung Sana'ah yang diawasi oleh ahli kaligrafi Arab dan paleografi Quran yang bernama Gerd R. Quinn Saarland University. Sejarah naskah Topkapi Al-Quran. Naskah Topkapi adalah naskah Al-Quran awal dari akhir abad ke-1 atau awal abad ke-2 Hijriah atau awal hingga pertengahan abad ke-8 Masehi. Naskah ini disimpan di Museum Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Naskah ini dikaitkan dengan Utsman bin Affan yang wafat pada tahun 656. Rupa naskah yang mirip dapat ditemukan di kubah batu Yerusalem, Masjid Umayyah di Damaskus, dan monumen Umayyah lainnya. Naskah ini berukuran 41 cm x 46 cm. Naskah ini berisi lebih dari 99% teks Al-Quran, dengan hanya 2 halaman atau 23 ayat yang kurang. Hal ini membuat naskah Topkapi ini adalah naskah Al-Quran yang paling lengkap. Mehmed Ali Pasha, gubernur Mesir, mengirim naskah ini ke Sultan Ottoman Mahmud II sebagai hadiah pada abad ke-19 Masehi.
Istana Topkapi merupakan kediaman resmi Sultan Utsmaniyah tahun 1465 sampai 1856 Masehi di Istanbul, Turki, yang bertahan hingga sekarang. Istana ini dibangun pada tahun 1459 Masehi atas perintah Sultan Mehmed II sebagai tuan rumah dinasti Ottoman dari 1465 sampai 1853 Masehi dan menjadi pusat administrasi juga pendidikan negara. Istana ini dibangun berkonsepkan arsitektur sekuler Turki atau arsitektur Utsmaniyah. Istana Topkapi adalah istana khas Turki. Elemen khas dari istana ini adalah halaman terbuka dan pepohonan. Gerbang istana yang pertama dimasuki melalui Bab-i Humayun atau gerbang kekaisaran. Kesimpulan dari video ini adalah, naskah atau manuskrip merupakan salah satu sumber primer yang paling otentik, yang dapat mendekatkan jarak antara masa lalu dan masa kini. Naskah juga merupakan sumber yang sangat menjanjikan bagi suatu penelitian, tentunya bagi mereka yang tahu membaca dan menafsirkannya. Manuskrip Islam memiliki beberapa fungsi. Pertama, naskah-naskah ini mengandung informasi yang sangat lengkap, sehingga bermanfaat untuk menjaga kesinambungan peradaban Islam. Kedua, berisi tentang pemahaman terkait pemerintahan pada saat itu, dan masih banyak lainnya. Ketiga, berisi kajian keagamaan yang bersumber dari karya para sahabat di mana Rasul, sehingga bermanfaat untuk menjaga dan mengembangkan otentitas ajaran Islam di masa mendatang.